Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Hanifah dari kelas PM 2024D dengan NIM 3 digit terakhir 074. Di sini saya akan membuktikan teorema 7.2 yang berbunyi jika setiap 3 titik tak segaris dalam sebuah bidang berjarak sama dari 2 titik yang tidak terletak dalam bidang itu, maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari 2 titik ini. Nah, di sini diketahui terdapat titik A, B, dan C dalam bidang E. Titik-titik P dan Q tidak terletak dalam bidang E. Dan AP sama dengan AH, BP sama dengan BH, CP sama dengan CH. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa untuk sebarang titik X dalam bidang E, maka XP sama dengan XY. Nah, di sini kita buat bidang E. Di dalam bidang E terdapat titik A, titik B, dan titik C. Di luar bidang E terdapat titik P dan titik H. Langkah pertama yaitu buat garis AB dan CB berdasarkan postulat 1 yang bunyi dari postulat 1 yaitu jika terdapat 2 titik berbeda maka dapat dibuat tepat satu garis. Oke. Jadi kita buat dulu garis AB dan CB. Nah, langkah kedua, pilih sebarang titik lain X dalam bidang E berdasarkan teorema penempatan titik. Jadi, pilih sebarang titik lain X berdasarkan teorema penempatan titik. Nah, apabila titik X ini kita letakkan pada garis AB ataupun garis CB, maka jarak samanya dari titik P dan titik H itu sudah dijamin oleh teorema 7.1. Apa sih bunyi dari teorema 7.1 ini? Maaf karena saya tidak menuliskan bunyi dari teorema 7.1 di papan karena papannya tidak muat, jadi saya ucapkan saja ya. Bunyinya yaitu jika 2 titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari 2 titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari 2 titik tersebut. Nah, di sini karena apabila diletakkan pada garis AB dan pada garis CB itu sudah dijamin oleh teorema 7.1, maka titik X di sini kita letakkan pada salah satu sisi CB. Oke, salah satu sisi CB itu di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan teorema penempatan titik. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita pilih titik Y. Titik Y ini kita letakkan pada garis AB
dan pada sisi lain BC dari X. Pilih Y pada garis AB pada sisi lain BC dari X berdasarkan teorema penempatan titik. Garis Y pada maksud saya titik Y pada garis AB pada sisi lain BC dari X, artinya di sisi yang sini, sisi lain BC dari X, dan terletak pada garis AB. Jadi titik Y di sini. Oke, di sini kelihatan di sini. Oke. Nah, langkah keempat yaitu kita buat garis YX berdasarkan postulat 1 tadi. Buat YX postulat 1 tadi kan bunyinya jika terdapat dua titik berbeda maka dapat dibuat tepat satu garis. Nah, di sini terdapat titik X dan titik Y, jadi dapat dibuat satu garis. Oke. Nah, langkah kelima yaitu kita lihat garis YX ini memotong garis CB. Oke. YX memotong CB di mana? Di sini. Ini kita namakan saja titiknya yaitu titik Z. Di Z. Seperti ini. Ini berdasarkan postulat pembagian bidang. Postulat pembagian bidang. Oke, selanjutnya langkah keenam yaitu kita lihat di sini. Titik B. Titik B itu kan BP sama dengan BH. Kemudian di sini ada titik C. Dan di sini diketahui bahwa CP sama dengan CH. Nah, di antara garis CB itu terdapat titik Z. Artinya ZP sama dengan ZH. ZP sama dengan ZH. Karena apa? Karena Z terletak pada garis CB. Berdasarkan teorema 7.1 tadi, kan jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik dari garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Nah, kemudian yang langkah ketujuh, lihat titik Y. Di sini titik Y terletak pada garis AB. Nah, A itu kan AP sama dengan AH dan BP sama dengan BH. Titik Y terletak pada garis AB. Artinya apa? Artinya YP sama dengan YH
karena Y terletak pada AB. Oke. Langkah selanjutnya, langkah ke-8, yaitu setiap titik pada YZ berjarak sama dari P dan Q. Kita tulis dulu. Setiap titik dari YZ berjarak sama dari P dan Q karena langkah 6 dan 7. Mengapa demikian? Ini masih berdasarkan teorema 7.1 tadi ya. Kan di sini ada langkah ke-6, ZP sama dengan ZH. Kemudian YP sama dengan YH. Ini menyatakan bahwa setiap titik yang terletak pada garis YZ itu nantinya jaraknya akan sama pada titik P dan titik Q. Oke. Langkah ke-9 ya sekarang. Langkah ke-9 ini X terletak pada garis YZ. X terletak pada YZ karena langkah 4. Langkah 4 apa? Langkah 4 tadi kita membuat garis YX. Nah, garis YX itu kan adalah perpanjangan dari garis YZ. Jadi X ini terletak pada garis YZ. Yang artinya XP sama dengan XY berdasarkan apa? Berdasarkan teorema 7.1. Apa sih bunyi dari teorema 7.1? Bunyinya yaitu jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Jadi, XP sama dengan XY terbukti. Berikut yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada kurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.